Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Allah untuk kita pada saat ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Allah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Allah. Saudara-saudari, pada saat ini masih banyak orang yang salah memahami tentang keselamatan. Banyak berpendapat untuk masuk surga adalah berbuat baik atau berbuat amal. Banyak orang berprinsip ketika kita baik, menjadi orang yang saling tolong-menolong, maka itu adalah dasar kita untuk memperoleh surga. Bahkan ada juga beberapa agama besar yang memberikan penekanan terhadap usaha manusia untuk memperoleh keselamatan atau kehidupan kekal. Hal ini sesungguhnya berbeda dengan ajaran Alkitab yang menegaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, dalam ayat 8. Artinya, dalam perikop ini ada dua hal penting yang dikemukakan Paulus. Yang pertama, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Perkataan ini sesungguhnya menjelaskan bahwa manusia dulu, kita dulu, telah mati rohani karena pelanggaran-pelanggaran kita, karena dosa-dosa. Namun karena kasih karunia Allah, kita dihidupkan kembali melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang terkandung dalam baptisan, sehingga kita beroleh keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, karena bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sesungguhnya hal ini juga menjelaskan bahwa tidak ada alasan apapun bagi kita untuk menyombongkan diri, sebab keselamatan itu semata-mata pekerjaan Allah dan anugerah Allah bagi orang yang hidup di dalam iman yang benar. Oleh karena anugerah Allah, maka status jemaat Efesus di dalam Tuhan telah berubah. Demikianlah dengan status kita. Setiap orang yang diperbudak oleh dosa, tetapi melalui baptisan kudus, maka kita dihidupkan kembali dengan
dicurahkannya Roh Kudus di dalam hati kita yang memperbaharui hidup kita dan menjadikan kita ciptaan baru. Dahulu mati disebabkan oleh pelanggaran dan dosa-dosa. Namun sekarang kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, seperti dalam ayat 5. Kondisi mati yang dimaksud Paulus adalah mengalami keterpisahan dari Allah, serta tidak dapat menghargai perkara-perkara rohani karena pikiran mereka gelap. Mereka menaati iblis dan mendurhakai Tuhan. Akibatnya, mereka dimurkai Allah dan menuju kebinasaan. Saudara-saudari, Paulus juga mengakui bahwa orang Kristen Yahudi pun dulu sama saja karena mereka hidup dalam kehendak daging dan pikiran yang jahat, seperti dalam ayat 3. Dan dalam hal ini pun sesungguhnya terjadi pada kita saat ini. Banyak orang Kristen yang hidup durhaka terhadap Allah, hidup di dalam keinginan daging, dan tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari, bagaimanakah perenungan kita akan keselamatan kita? Apakah yang dilakukan Allah agar kita tidak binasa? Sungguh, Alkitab telah menjelaskan bahwa Allah telah menghidupkan kita kembali, seperti dalam ayat 5. Allah telah membangkitkan kita lewat kebangkitan Yesus Kristus, seperti ayat 6. Artinya, kita telah dibangkitkan dari kematian kita secara rohani, dan dalam Yesus Kristus Roh membangkitkan kita, menghidupkan kita kembali sehingga menjadi ciptaan baru. Allah juga memberi kita tempat di surga, seperti ayat 6. Inilah yang dijanjikan Allah bagi setiap orang yang setia hidup di dalam iman yang benar. Saudara-saudari, anugerah ini telah terjadi dalam hidup kita dan akan kita alami dalam Yesus Kristus. Tanpa relasi dengan Kristus, tidak mungkin kita mengalami betapa dahsyatnya anugerah Allah. Untuk itulah, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan hanya terjadi oleh karena iman. Tanpa iman, tidak mungkin seorang mendapatkan keselamatan. Artinya, di luar daripada iman, tidak ada yang memperoleh keselamatan. Saudara-saudari, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Kita telah dipersatukan dan diperdamaikan dengan Allah lewat baptisan kudus. Baptisan kudusnya telah menghidupkan kita kembali dan menjadikan kita ciptaan baru. Kita telah diselamatkan dari perhambaan dosa, maut, dan murka Allah oleh karena dosa. Melalui iman, kita telah diperdamaikan. Di dalam Kristus, Allah membangkitkan kita yang sudah mati secara rohani dan memberikan tempat yang mulia yang telah disediakan Yesus Kristus di sorga lewat kebangkitannya. Itulah yang mengangkat dan merubah status kita, seperti dalam ayat 4. Artinya, perubahan itu terjadi tanpa andil manusia sedikit pun. Sebab tidak ada perbuatan baik yang dapat melayakkan kita menerima keselamatan, seperti dalam ayat 8. Oleh karena itu, tak seorang pun dapat membanggakan diri, karena keselamatan itu merupakan anugerah atau pemberian Allah, sebagaimana dikatakan dalam ayat 9. Dan seharusnya kita harus tetap merendahkan hati
dan bersyukur di hadapan Allah. Sebab anugerah keselamatan telah ada bersama-sama dengan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah Allah lewat kematian dan kebangkitannya. Jadi, perbuatan baik itu sesungguhnya adalah upah atau ucapan syukur kita kepada Allah atas anugerah keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Karena itu, di dalam hidup kita setiap hari, setiap saat, marilah bersyukur kepada Allah lewat perbuatan baik kita. Tetaplah hidup bergantung kepada Allah. Marilah melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, seperti melakukannya untuk Tuhan. Hiduplah saling mengasihi di dalam Kristus Yesus. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.